Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Dan kalau di Bandung ada tambahan, Sampurasun. Masih ingat. Tapi sebelum saya mulai mimpi-mimpi saya tentang kota tempat saya dilahirkan, tempat saya mencari ilmu, tempat saya berjodoh, tempat saya berkiprah, saya ingin memperkenalkan energi hidup saya yang sehari-hari menyertai dengan keikhlasan dan dukungannya. Saya ingin panggilkan istri saya tersayang, Atalia Praratia, bersama anak-anak saya, Eril dan Zara, untuk tampil ke depan. Kami ini tipikal keluarga muda yang 2 anak cukup, ya, sesuai program KB. Kebetulan Allah mengkaruniai kami sepasang. Yang pertama laki-laki, Emeril Kamuntaz, lahir waktu saya sekolah di Amerika Serikat. Yang kedua ini Camelia Letitia Azahra, anak bungsu perempuan yang hari kemarin adalah hari pertamanya membuat kue gitu untuk saya sebagai dengan bentuk hati, karena tahu campaign ayahnya bentuknya hati gitu. Jadi dia bikin brownies bentuknya istilahnya lope. Nah ini sekadar perkenalan saja. Jadi walaupun mungkin saya masih keluarga muda, tapi kami punya mimpi panjang tentang kota kelahiran saya dan anak-anak saya. Saya tidak ingin Eril atau Zara kalau nanti sudah besar, mereka meninggalkan kota Bandung karena tidak ada pilihan. Saya sedang khawatir sebenarnya, saya sedang cemas. Jangan-jangan generasi-generasi mereka kalau sudah besar, pindah ke kota-kota yang lebih baik, pindah ke kota-kota yang lebih mudah, gara-gara kota Bandungnya dianggap tidak layak hidup. Itulah sekian persen yang menjadi kenapa saya harus memperjuangkan ini di kesempatan yang waktunya tinggal 2 bulan lagi. Saya kira itu. Oke, silahkan kembali lagi. Makasih. Saya tuh karena pendidikannya visual, jadi kalau bercerita biasanya dibarengi dengan gambar. Jadi mohon maaf untuk memperkuat mimpi-mimpi saya dibantu oleh slideshow. Apa yang saya sampaikan adalah perjalanan hidup saya. Saya lulus SD Banjarsari, kemudian saya ke SMP 2 di Jalan Sumatera, kemudian saya ke SMA 3 di Jalan Belitung, kebetulan menjabat sebagai ketua alumni. Kemudian saya ke ITB, tadi sudah diceritakan oleh ibu saya, Allah memberikan skenario terbaik, tidak sampai ke teknik kimia, sampainya ke teknik arsitektur. Tapi mungkin di teknik arsitektur, kiprah saya di dunia ini ternyata mungkin lebih bisa saya perlihatkan. Berikut. Nah, dari pengamatan saya, masalah terbesar kita hari ini adalah ledakan penduduk. Kalau tidak diantisipasi, kita hanya business as usual gitu ya, berharap semua akan nyaman sendiri, ternyata tidak terjadi gitu. Dengan dibukanya tol Cipularang, kita tahu Bandung mengalami tekanan luar biasa selain opportunity dari ekonominya sendiri. Berikut. Ini wajah Indonesia hari ini. Ya. Ini foto saya ambil walaupun bukan Bandung, tapi mewakili wajah kota-kota di Indonesia. Di gambar ini kita bisa melihat bahwa negara belum mampu mengurusi urusan warganya 100%. Di gambar ini kita bisa melihat setengah gambar ke atas adalah dunia yang formal. Ya, setengah dari foto ini ke bawah adalah dunia di mana orang-orang berebut lahan, berebut kehidupan dengan cara-caranya sendiri. Dan itulah Indonesia hari ini. Gitu. Di Bandung saya masih menemui ada orang tidur bergantian saking sempitnya. Adiknya tidur dari jam 8 sampai jam 2, setelah itu kakaknya gantian dari jam 2 sampai subuh. Itu saya temui di daerah stasiun. Banyak gang di Bandung itu bukan selebar badan orang, selebar pinggang. Jadi jalannya itu harus nyamping untuk sampai ke rumahnya.
Dan saya yang paling terharu ya, itu minggu lalu waktu belusukan sebagai bagian dari sosialisasi. Ada kekumuhan di Cicadas, saking kumuhnya tidak layak disebut tempat tinggal. Lebih seperti, ya pokoknya tidak layak lah. Tapi di situ anaknya ternyata sedang sekolah di ITB. Ya. Jadi ibu, hal itu menunjukkan bahwa banyak mutiara-mutiara yang seharusnya muncul ya, mungkin punya keterancaman ya, dengan kemiskinan-kemiskinan yang sering disembunyikan gitu. Jadi kalau orang ke Bandung kan kadang-kadang lihat FO, lihat hotel, lihat apartemen, lihat mall sana sini, tapi di balik itu sebenarnya realita Bandung tersembunyi di situ. Berikut. Ini keseharian ya, suka tidak suka saya mengalami dua dunia ya. Kebetulan saya arsitek, klien saya ya dunianya dunia formal yang membangun gitu. Tapi sisi lain berhadapan dengan ini. Jadi memori di otak saya dibombardir oleh dua hal tadi. Satu yang formal terurus, satu yang informal tidak terurus, itu semua nempel di kepala saya. Berikut. Ini bisa ada solusinya ya, tapi seringkali tidak menjadi prioritas. Makanya tadi curhatan kita sebenarnya ciri masyarakat yang sakit itu 3. Pada saat pemerintahnya koruptif, pebisnisnya oportunis, hutan kota mau disulap jadi shopping mall gitu ya, RTH mau disulap jadi apartemen, segala boleh dan seterusnya. Bertemu dengan kaum intelektual yang apatis gitu, yang sibuk dengan dirinya sendiri. Pada saat segitiga itu hadir ya kita sedang sakit. Berikut. Kota stres tadi melahirkan orang stres. Ya. Kota stres melahirkan orang pemarah. Somea HDK Semah itu sudah jarang. Ya. Lebih banyak menghardik. Di Bandung 3 bulan lalu ada ibu-ibu melahirkan di trotoar sampai anaknya meninggal, tidak ada yang menolong. 30 menit kemudian hadir itu pun polisi yang kebetulan sedang patroli. Jadi empati kemana gitu ya. Ini sekadar cerminan saja bapak-bapak ibu-ibu, itu realita hari ini. Makanya saya bilang seiring waktu berjalan tidak identik dengan kemajuan peradaban gitu. Justru sekarang seiring kita menua ternyata peradaban juga di sebagian dari hidup kita itu menurun. Sebagai tadi ilustrasinya. Berikut. Nah akhirnya saya ingin mencari optimisme dari segala masalah ini. Salah satunya adalah sekarang ada paradigma baru namanya indeks kebahagiaan. Ya, dari segala masalah saya ingin cari optimisme, kira-kira begitu. Nah, kalau sudah urusan berikut kebahagiaan, ternyata orang Indonesia itu rankingnya lumayan. Dari 150 negara yang disurvei indeks kebahagiaannya, Indonesia ranking 19, 20 besar. Amerika kalah, New Zealand kalah, Jepang kalah, yang paling memprihatinkan itu Singapura. Dari 150 negara, Singapura ranking 140. Jadi orang Indonesia itu kalau akhir bulan sedih, pas gajian happy lagi kan gitu ya, dan seterusnya. Nonton berita politik sedih, nonton Sule Infotainment happy lagi. Nah, itu orang Indonesia. Nah, kalau orang Singapura ditanya, apakah Anda sering tersenyum setiap hari? Jawabannya jarang. Apakah Anda sering disapa teman? Tidak. Gitu. Kalau di Singapura itu berteman kalau ada bisnis. Kalau nggak ada urusan bisnis kita bukan teman gitu. Jadi saya mencoba menggali, oke, berarti orang Indonesia bisa boleh miskin tapi jangan sedih, kira-kira begitulah ya. Nah, jadi kalau kita tidak mampu merestrukturisasi kota dengan segala infrastrukturnya, minimal happiness ini harus hadir dengan keterbatasan ini. Itu poinnya. Berikut. Dalam perjalanan hidup saya menemukan kebahagiaan-kebahagiaan yang saya impikan. Ini foto sebelah kiri saya ambil di Shanghai di minggu pagi. Kakek-kakek nenek itu keluar. Gitu. Di kanan itu di Paris, latihan tango dan seterusnya. Kapan di Indonesia seperti ini gitu kan, sederhana. Kalau di Indonesia itu jadi orang tua tuh sedih. Disimpan di rumah gitu kan, keluarin pas lebaran, disungkemin. Setelah lebaran masuk laci lagi, tunggu setahun lagi. Mau main takut keserempet gitu kan, takut geng motor dan seterusnya dan seterusnya. Jadi
ada impian bahwa kota itu harus layak untuk segala usia gitu. Yang terjadi hari ini, kota itu hanya untuk kaum laki-laki dewasa. Maka pada saat malam hari wanita takut keluar rumah, anak-anak apalagi, manula apalagi gitu. Hanya lelaki dewasa yang bisa keluar malam hari. Itu artinya something wrong ya dengan kota ini gitu. Berikut. Nah, masalah itu juga ada dua. Ada yang bisa diselesaikan oleh ilmu, ada yang bisa diselesaikan oleh budaya. Kalau buang sampah sembarangan itu budaya itu. Bandung itu, saya coba tes ya, ini soal. Ada berapa jumlah sungai di Bandung? Ada yang bisa jawab nggak? Regu A dari SD Banjarsari? Enggak. Jumlah sungai di Bandung ada 44. Jadi kalau Bandung disebut Bandung adalah River Front City itu mungkin. Tapi budaya kita menganggap sungai itu sebagai buangan, saluran buangan paling panjang. Maka kita tidak pernah menikmati ruang publik di sungai, padahal jumlahnya banyak. Gitu, ya. Jadi ini solusi-solusi yang sifatnya keilmuan yang bisa dihadirkan di kota Bandung. Berikut. Ini contoh negara berkembang menggunakan cable car juga sebagai solusi transportasi. Mungkin Bandung juga bisa, dari bukit ke bukit dan seterusnya. Jadi ada optimisme ya bahwa solusi itu ada. Berikut. Ini sekadar inspirasi dari negara berkembang di Amerika Selatan. Dari 150 negara yang disurvei indeks kebahagiaannya, juara 1 sampai juara 5 ternyata negara Amerika Selatan. Saya nggak ngerti. Mereka itu mungkin gimana ya, santai, sersan, serius tapi santai gitu ya. Atau slow tapi narget istilahnya. Gara-gara cable car ini, orang nggak naik mobil lagi. Karena nggak naik mobil, lahan jadi kosong. Karena kosong, diperlebarlah pedestrian gitu. Kebalik sama kita, kalau kita mobil makin banyak, aspal dilebarin, pedestrian makin sempit gitu ya. Jadi ini inspirasi yang bisa kita cari berikut. Inilah seringkali masalah di Bandung itu ITB, Unpad selalu disalahin. Katanya Bandung kota orang-orang pintar, tapi tidak tercermin dari kasat mata dari apa yang dilihat ya. Nah mungkin ya keilmuan-keilmuan ini harus muncul lagi mencari solusi seperti ini. Ini mobil listrik ya, berikut. Ini menjadi inspirasi saya bikin bike sharing di Bandung, tapi versi KW Super. Kalau di London saya pakai ini, pakai kartu kredit, sepeda. Kalau di Bandung ada kios, ada orangnya, jang nambut adalah sepeda sajam sebaraha gitu. Jadi itu versi Bandung lah ya. Tapi mimpinya dunia, tapi masih KW2. Oke, berikut. Ini saya coba juga, jadi poin saya adalah dalam perjalanan hidup, inspirasi-inspirasi itu lahir datang dari melihat dunia lain, bagaimana kota lain dikelola di saat ini, kira-kira begitu. Berikut. Ini di Denmark misalkan ya, krisis energi dan sebagainya, mereka bikin tenaga anginnya itu di tengah lautan, berikut. Atau di Jerman dengan di bukitnya, berikut. Atau di India, semua taman di India pakai solar cell. Ya. India juga sama, negara berkembang seperti kita. Tapi kalau udah urusan ini, taman-taman di New Delhi nggak ada yang gelap, rata-rata terang oleh solar cell-nya misalkan seperti itu. Jadi ini gimana niat, karena solusi itu ada ya, berikut. Dan seterusnya berikut. Ini orang Jepang yang tanahnya sempit, Tokyo itu adalah kota yang paling padat sedunia, terus RTH-nya di mana? Karena sempit, mereka bikin taman di atas mall gitu. Jadi ini orang, ibu-ibu lagi SMS-an, update status gitu ya. Berikut, tapi di atas bangunan. Jadi kita tidak bisa menyetop pembangunan, yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan. Jadi kalau mimpi saya terwujud, saya ingin bikin aturan, setiap bangunan di Bandung boleh dapat IMB asal bikin taman di atas atap bangunan. Artinya boleh membangun tapi haredangnya harus dikurangi. Karena hasil studi doktor di ITB, ya, dapat gelar PhD meneliti kenapa Bandung panas. Disertasinya setebal bantal, ya. Kesimpulannya cuma satu kalimat, karena Bandung terlalu banyak bangunan, kekurangan pohon. Gitu. Kesimpulannya cuma 2 kalimat. Tapi studinya urban heat island, apalah gitu-gitu ya. Tapi kesimpulannya cuma itu, terlalu banyak bangunan, kekurangan pohon, itu simple. Okay. Tapi Jepang, ini inspirasi dari Jepang sederhana.
Ini adalah innovation by regulation. Bukan kerennya si arsitek, tapi karena wali kotanya maksa gitu. Jadi untuk kebaikan kita harus maksa. Di Indonesia kalau dibikin abu-abu, orang cenderung cari aman. Ya. Daripada hese, ya mending yang biasa-biasa aja. Tapi kalau dipaksa, berikut. Ini contoh orang kreatif di New York, sederhana bagaimana sampah bisa dijual 100.000 gitu ya. Jadi Bandung juga mungkin seperti ini. Jadi sampah itu sampah kering dikumpul-kumpul supaya kalau orang ke kota New York hadiahnya bukan I love NY tapi sampah gitu. New York pisan gitu istilahnya begitu. Apa yang dipilah-pilah? Sampah tiket subway, sampah tiket baseball, sampah tiket bioskop dan seterusnya, teater gitu kan. Packaging is everything gitu. Jadi bangga 100.000 satu kotak. Ada limited edition 1 juta satu kotak. Itu waktu Obama lagi kampanye gitu. Jadi sampah-sampah kampanye itu kan hanya 4 tahun sekali. Dikumpul-kumpul dijual 100 box satunya 1 juta. Sekadar inspirasi solusi itu hadir lah dalam perjalanan hidup kita. Berikut. Ini yang paling revolusioner. Wali kota Boston bilang, siapa bilang kemajuan ditentukan oleh jalan tol? Makanya Bu Risma di Surabaya juga mengamini itu ya. Di Boston justru dibalik, di negeri Amerika Serikat tempat lahirnya jalan tolnya justru dihilangkan. Kalau kita kan sebaliknya ya, kita membangun jalan tol di mana-mana yang tidak menyelesaikan masalah. Ya. Jalan tolnya dibenamkan ke tanah, dia menjadi taman terpanjang sedunia. Next. Jadi di bawah mobil seliweran. Jadi kalau Pak Jokowi bilang gini, saya mau kayak Boston gitu ya, dari Cawang sampai Grogol masuk bawah tanah, atasnya jadi taman futsal terpanjang sedunia gitu, kira-kira gitu. Nah itu hanya level pemimpin kota bisa melakukan itu. Berikut. Inilah indeks kebahagiaan tadi ya, karena katanya kalau orang dekat dengan tanaman, dengan pohon biasanya hidupnya tidak stres. Orang itu stres kalau jauh dari kehijauan ya. Dan ada studi yang menunjukkan kalau kita berada di bawah pohon besar, adrenalin itu turun. Maka kalau marah-marah, berantem ya, selesaikan di bawah pohon besar gitu. Makanya pohon besar itu penting, selain untuk menangkap air, dia mengurangi stres orang kota gitu. Makanya orang Kopo, orang Buah Batu, ada rambek wae gitu ya, orang Dago rada kalem gitu. Karena Dago banyak pohon, Kopo, Buah Batu, Cicahem jarang pohon. Makanya mimpi saya melahirkan banyak ribuan pohon di daerah Bandung Tengah, Timur, Selatan. Dan hebatnya orang Cina, kalau di kita apa ya, pohon itu dikorupsi juga ya. Pohonnya itu kecil gitu, budgetnya untuk pohon segede gini, belinya pohonnya segede gini. Tumbuhnya juga kapan, 30 tahun lagi. Kalau orang Cina, dari pengalaman saya ngerjain proyek di Cina, baru 3 bulan saya pulang lagi ke lokasi yang sama, itu pohon udah gede-gede Bu. Jadi orang Cina mah kalau ngambil pohon ya sebleknya aja dipindah gitu. Dengan traktor dan macam-macam gitu ya. Berikut, ini hasilnya. Ya, jadi ini impian-impian kecil saya yang ya nggak mungkin terjadi kalau tidak ada power ya. Next. Ini contoh wali kota Seoul menghilangkan jalan tol yang dulu menutupi sungai. Kemudian sungai dikembalikan harkat martabatnya sebagai sungai, sebagai ruang publik gitu. Cikapundung bisa seperti ini, Pak Wenten punya teknologinya, tapi will-nya kan belum nyambung gitu. Kalau nanti kita punya kesempatan, Pak Wenten bilang, Pak Wenten itu guru doktor di teknik kimia yang punya teknologi membran, bisa menjernihkan apapun menjadi jernih gitu ya, dari kotor menjadi bersih. Dan pernah bilang ke saya, Cikapundung itu bisa drinkable gitu istilahnya, sebelum dan sesudahnya itu. Ya. Jadi ilmu itu ada ya kesimpulannya itu. Berikut. Ini makanya kenapa orang Korea jagoan K-pop gitu ya, filmnya disukai ibu-ibu, termasuk ibu mertua saya itu favoritnya film Korea. Karena orang Korea happiness indexnya tinggi, karena ruang publiknya gratis. Ya. Sungainya bersih, nggak usah ke waterboom untuk mendapatkan lazy river gitu. Tinggal ke sungainya aja gitu. Berikut. Ya, jadi ini keirian saya sebagai warga Indonesia melihat kota-kota lain melakukan hal-hal yang aduh kapan dan seterusnya. Makanya Juni 2013 ini saya harus memperjuangkan
ada mimpi, tadi kereta mimpi yang ingin dikejar ya, berikut. Saya nyoba sendiri dan memang nyaman ya, seperti itu. Berikut. Nah kalau ini karya saya sendiri, ini di Rasuna Said gitu. Jadi ini sungai jernih di Indonesia versi Indonesia. Ini pertanyaan pertama, gimana menjernihkan sungai? Kan harus dari ujung ke ujung, memang nggak bisa. Maka saya bilang kita bikin bendungan sampah. Jadi yang joroknya dibuang ke, jadi ini sungai ada tiga bagian. Bagian tengah yang bersih, bagian kiri untuk mengalirkan sungai yang joroknya. Jadi kalau ada orang jalan sebenarnya di bawahnya ada gorong-gorong raksasa gitu. Tapi ya inilah cara Indonesia gitu menghadirkan. Ini kalau ada waktu silakan mampir ke Rasuna Said di Epicentrum, kebetulan proyek yang saya bantu. Inilah mimpi saya, jadi kalau di Rasuna Said bisa, kenapa Bandung tidak bisa ya? Berikut, dan tidak mahal. Berikut, ini juga impian saya terhadap kota yang manusiawi. Yang betul itu jalan dan pedestrian itu jaraknya rata ya. Kalau di Bandung itu bisa 50 cm gitu. Bumper bisa rusak gitu kan, bisa dijongklok gitu ya, dan seterusnya. Berikut. Nah ini index of happiness, saya yakin si mas-mas yang lagi istirahat hatinya rileks. Karena duduk rileks, habis sepedahan di bawah pohon gitu. Jadi ini hal-hal yang sudah saya praktekkan, ingin saya sebarluaskan. Berikut. Nah, dari mimpi-mimpi perjalanan tadi, saya melihat optimisme adalah ini. Orang Indonesia itu sekarang 60% warganya itu di bawah 39 tahun. Artinya kita itu negeri anak muda. Dan ciri anak muda badannya sehat, apalagi teredukasi, berarti punya nalar, apalagi kalau peduli gitu dengan hati. Pasti jadi solusi. Itu yang saya coba panen selama sekian tahun, menggiring anak muda, yuk bikin komunitas, ya, kemudian bikin sesuatu. Berikut. Dan kita ini negeri yang terkoneksi. Semua orang di sini pasti punya HP. Jumlah penduduk Indonesia 242 juta, yang punya HP 250 juta. Jadi Indonesia itu negeri yang jumlah HP-nya lebih banyak dari jumlah penduduknya gitu. Siapa yang HP-nya 2? Banyak tuh kan. Mewakili ini, berikut. Nah ini yang saya coba lakukan, sebuah eksperimental sosial. Yuk ada problem, yuk cari solusinya, yuk bikin komunitasnya. Kalau ternyata jadi kultur, lahirlah peradaban baru tadi. Berikut. Ini yang sempat saya bantu dengan keterbatasan saya punya perusahaan, saya mengajar juga di ITB sebagai dosen. Di sisa-sisa waktu saya coba menggerakkan masyarakat dengan membuat grup-grup komunitas ini. Dari mulai berkebun, Creative City, dan seterusnya. Berikut. Ini gambar penting, mohon diperhatikan. Ini adalah lingkaran-lingkaran itu adalah lingkaran-lingkaran problem. Ya. Ada green space, masalah ekonomi, masalah macet. Tapi yang melakukan penetrasi perubahannya itu anak-anak muda semua, bukan pemerintah kotanya. Itu hebatnya orang Bandung. Jadi tepuk tangan untuk warga Bandung. Inilah yang kenapa kita diberi penghargaan yang urban leadership tadi. Hanya di negeri ini, kebanyakan di kota Bandung, masyarakatnya berkomunitas, jumlahnya ratusan, melakukan kepedulian terhadap ini. Jadi bukan komunitas dansa-dansi gitu ya, atau komunitas apa. Di Bandung itu komunitas sahabat anak. Membawa anak kampung yang tidak punya taman bermain ke Taman Tongkeng untuk dijadikan bermain setelah bersekolah. Ya, oleh alumni ITB juga. Bike sharing dan seterusnya. Jadi membangun masa depan Bandung itu dua. Jika pemerintahnya tidak koruptif, ya, solutif, turun ke bawah, bertemu dengan warganya yang peduli, digabung. Itulah mimpi Bandung juara Indonesia, insya Allah. Berikut. Ini gerakan campaign anak muda Bandung supaya orang kembali naik angkot gitu. Jadi waktu dieksperimenkan, ini angkot paling gaul se-Bandung, ditungguin semua oleh penumpangnya gitu. Membuat angkot lain iri gitu. Ternyata sesederhana membuat angkotnya lucu kan gitu ya, nyaman dan seterusnya. Berikut. Ini terus berikut. Kampung kreatif, berikut. Lihat aspek yang diselesaikan. Harusnya ini tugas negara, ya. Tapi masyarakat menyelesaikan dirinya sendiri, gitu. Karena kalau nunggu juga susah. Berikut. Kita bikin 20 titik sumber resapan, kerjasama dengan sipil ITB.
Banjir yang biasanya 3 hari anak-anak nggak sekolah, 15 menit surut. Dengan sumber resapan kita menabung air karena air kembali ke tanah. 1 tahun setelah proyek ini Allah memberikan kebaikan. Air tanahnya naik bapak-bapak ibu-ibu. Yang biasanya 10 meter sekarang 5 meter. Karena tabungan tiap hujan dia banyak. Yang biasanya airnya kuning sekarang jernih gitu. Jadi ini solusi survival yang kalau dijadikan program sakotaeun gitu ya, harusnya bisa jadi solusi gitu. Tanpa berbasa-basi. Berikut. Nah ini happiness index karena orang Bandung menurut survei orang yang senang hiburan, maka infotainment itu paling tinggi penontonnya orang Bandung gitu ya. Berikut. Ini ya indeks happiness tadi ya yang Shanghai Paris ini versi dago pojok gitu. Jadi ibu-ibunya turun, pakai Bu saya bilang pakai baju yang ngejreng ya gitu ya. Jadi hijau apa gitu. Yang kanan ibu-ibunya bikin band. Di Bandung mungkin satu-satunya band ibu-ibu. Pakai topeng. Nama bandnya Rojali. Rombongan Janda Liar. Itu khas Bandung kayak tadi Itikurih gitu. Jadi kalau di Bandung, kalau bikin komunitas itu harus namanya enak, artinya juga lucu gitu. Saya suka siaran di PRFM tiap tiap Jumat. Pernah wawancara komunitas sepeda. Kang, naon nami komunitasna? Nami abi mah Matador Kang. Wah keren ya Kang. Naon singkatan eta manggih tanjakan didorong cenah. Jadi itu komunitas sepeda downhill. Terima turun gak terima naik gitu. Kalau naik dia dorong gitu. Cari katanya Matador gitu. Nah itulah kreativitas Bandung itu lucunya begitu ya. Di tengah banyak problemnya mereka mencari setitik-setitik kebahagiaan dengan caranya sendiri. Berikut. Ini hasilnya ya. Jadi masyarakat punya pride sekarang. Dulu orang kampung merasa kampung itu sumber kekumuhan. Sekarang kita kembalikan. Jadi mimpi saya nanti kalau datang wisata ke Bandung jangan ke mall aja tapi ke kampung sini. Karena ada pameran lukisan di kampung Dago Pojok gitu. Datanglah ke kampung Cicukang karena ada pameran fotografi di tengah gang. Nanti ibu-ibu ketemu di situ. Sampai saya punya mimpi, Bu kamarnya saya rapihkan. Nanti saya promosikan. Kalau nginep jangan di hotel, di rumah ibu gitu. Si ibu ini kan dapat income nanti. Asal kamarnya rapih ya, layak untuk ditinggali misalkan. Jadi ini ide-ide datang dari pergulatan perjalanan tadi. Berikut. Jumlah orang ini mewakili Bandung hari ini. Satu RT jumlahnya 400 orang di Kopo itu. Saking banyaknya saya bingung. Tadinya mau bikin lomba gambar, tapi nggak ada space. Akhirnya kita bikin namanya lomba menggambar dinding tetangga sebelah gitu. Jadi tetangga sebelah dinding kosongnya diwarnai oleh anak yang jumlahnya ratusan. Hasilnya seperti ini berikut. Ya. Gara-gara ini orang pada datang. Gara-gara datang terjadilah komunikasi antara warga yang biasa tidak didatangi tamu dengan tamu yang surprise dengan kampung yang lucu dan terjadilah ada komunikasi, perbincangan. Ekonomi meningkat, orang makannya di situ. Sampai Tokoyu, ya Bapak Ibu Tokoyu tahu, bilang ke saya gara-gara saya bawa ke sini, namanya Pak Sonisum. Kang Ridwan, saya kepikiran seminggu setelah ke kampung Blok Tempe. Ini Blok Tempe yang membawa kita dapat penghargaan dunia itu. Saya akan bikin, ini Kang Ipong ya, di Saksian, saya akan bikin cabang Tokoyu pertama di dunia tapi di kampung Blok Tempe ini katanya gitu. Jadi kembali bahwa kampung itu jangan dihindari, sekarang menjadi sumber peradaban baru ya, berikut. Dan anak-anak selalu terlibat, di sebelah kanan ini dulu rumah preman ya. Karena gambarnya lucu dan centil, sering kedatangan anak-anak remaja alay yang selalu ingin foto-foto dengan background dinosaurus lucu ini. Karena banyak anak-anak si preman yang biasa tukang malak jadi kagok kan. Jadi badannya preman tapi akhirnya gayanya gaya-gaya halus, akhirnya dia berubah menjadi guide lokal jadi itu ada perubahan positif dari hal-hal keterbatasan. Berikut. Di sini sampah dikelola sendiri, mereka iuran sampah. Iurannya tidak dipakai kemana-mana, tapi untuk tabungan asuransi. Kalau di Indonesia kan orang miskin nggak boleh sakit. Ya. Ada bapak-bapak dan anak-anaknya mau meninggal gara-gara mau ke rumah sakit harus pakai rujukan dari puskesmas. Puskesmasnya tutupnya jam 2, dia sakitnya jam 5. Di rumah sakit ditolak, puskesmas nggak ada. Akhirnya dia duduk di pinggir trotoar, anaknya kritis gitu. Sampai ditemukan oleh seorang wartawan dan dia cerita, Pak Ridwan, udahlah jangan aneh-aneh, bikin aja puskesmas yang agak 24 jam lah gitu ya.
Kalau gratis-gratis itu repot kadang-kadang gitu. Jadi solusi itu ternyata banyak di masyarakat sendiri. Berikut. Ini contoh anak ITB ngajari ibu ya dengan batik tapi pakai komputer fraktal gitu. Kan tadi buat apa ilmu kalau tidak berguna untuk masyarakat. Jadi ilmu matematika fraktalnya dipakai buat pola batik oleh ibu-ibu ini. Berikut. Ini juga ya sekadar contoh. Orang Indonesia itu kalau bikin movement harus dikasih logo ya. Entah kenapa kalau ada logo itu lebih kompak gitu. Makanya saya pakai logo hati supaya orang mengingat ya. Berikut. Dan orang Indonesia kalau diberi kaos kompaknya berlipat-lipat gitu. Jadi kalau nanti bikin movement, tipsnya itu. Movementnya idealis, ada logonya, kasih kaosnya pasti kompak. Berikut. Nah ini hal-hal sederhana ya, dari lahan yang banyak kosong kita bikin penghijauan, tapi penghijauannya dengan sayuran ya. Lahan jadi hijau, pada saat panen jadi ruang sosial, kalau panennya banyak jadi nilai ekonomi. Itu yang saya coba gelontorkan dalam gerakan urban farming. Bapak anak yang biasa ke time zone sekarang menemukan keceriaan nyabut akar dari kangkung gitu. Yang kanan karena keseringan panen sekarang mereka jadi suami istri. Ya. Dan saya jadi saksi nikah pertama saya gara-gara pasangan kangkung ini. Berikut. Ini hasilnya, ini hal-hal kecil lah. Waktu saya terbatas karena ya saya sebagai warga kota apalah yang bisa saya lakukan ya memotivasi seperti ini. Ini fotogenik kelihatan kan? Nah di Bandung itu begitu. Kalau bikin sesuatu harus keren di foto cina gitu. Karena narsis ya Bu ya. Jadi kalau orang berkebun 50% berkebun 50% foto-foto gitu. Berikut. Ini saya dan anak saya tadi Zara ya. Saya juga baru belajar lah. Ini hal-hal penting kecil berikut. Nah ini saya bukan ingin menuliskan ini, tapi poinnya pada saat kita melakukan apapun dengan cinta ya, dengan passion gitu. Kebaikan begini tuh hadir dengan otomatis gitu, tapi bukan untuk dicari. Makanya semangat Bandung juara itu sebagai slogan saya, itu insya Allah bisa. Tadi aja dapat penghargaan dunia untuk semangatnya kan. Yang Eugene Birch tadi yang ada sketsanya dia bilang saya, Mr. Ridwan, we are inspired by the spirit of Bandung gitu. Itu kalimat bagi saya merinding Bu waktu saya dengarnya. Karena apa? Di sebelah saya penghargaan yang sama diberikan ke seorang bule, bapak-bapak. Ternyata dia wali kota Barcelona, 2 periode. Kalau ke Barcelona karena kotanya kelas dunia, kalau ke Bandung karena semangat anak muda berkomunitas gitu. Saya bilang tepuk tangan untuk warga Bandung. Jadi Bandung Barcelona beda-beda tipis gitu kan. Saya bilang ke wali kotanya, Bapak kan punya Barcelona, saya punya Persib gitu kan. Prestasinya beda-beda tipis. Nu hiji juara, nu hiji tara juara. Gitu. Berikut. Nah ini terus berikut. Nah ini pentingnya kolaborasi ya. Tadi kan saya pakai yang di Paris, kapan punya di Bandung. Akhirnya saya wujudkan bersama teman-teman. Dan lihat, kalau tidak ada ikatan alumni ITB menyumbangkan dananya, nggak akan hadir kebahagiaan si anak kecil yang tinggalnya di Taman Sari, yang tidak pernah selama hidupnya naik sepeda. Gara-gara sumbangan alumni ITB, anak kecil ini tiap hari naik sepeda bersama teman-temannya. Dia bawa KTP orang tuanya, karena syarat mendaftar harus pakai KTP. Takut dipaling, ya. Kalau di Bandung kan gitu ya. Tapi poin saya, ini investasi ya. Berikut. Nah, ini kartunya, Pak Dede Yusuf juga member, berikut. Kolaborasi juga, haltenya dari alumni ITB, BNI menyumbangkan sebagian sepedanya. Jadi hidup itu berbagi lah gitu. Kalau ada mimpi yang ingin kita kejar sama-sama, berikut. Kembali lagi, berkelompok, kasih logo, kasih kaos kompak gitu ya. Berikut. Saya bilang ke TNI, Pak, memberanikan diri dah, saya sieun tentaranya Pak, sebagai orang sipil. Saya bilang, Pak, ke komandan nih, bisa nggak Pak TNI ikutan membangun Bandung dengan cara-cara baru? Oh bisa Pak Ridwan, kami selama ini tuh menunggu diundang. Karena nggak ada yang undang, tentara nggak boleh inisiatif Pak gitu. Tapi kalau diundang kami mau, oh gitu Pak, iya. Kalau gitu kita bikin gerakan namanya Beberes Bandung Pak, siap Pak Ridwan katanya. Kita bikin kayak TNI, dulu mah AMD ya, ABRI masuk desa. Sekarang TNI masuk kampung tapi dengan cara-cara masalahnya.
Masalahnya apa? Banjir. Maka kita bikin gerakan anti banjir dengan sumur biopori. Karena tanahnya keras, saya minta tentara aja yang ngebor. Gitu. Kapan lagi sipil nyuruh tentara kan gitu. Berikut. Nah ini juga nanti bagian dari yang akan kita campaign. Kalau Bapak Ibu punya sedikit rezeki, bisa menyumbangnya membelikan biopori, nanti saya serahkan ke daerah-daerah di Bandung yang sering banjir seperti itu. Jadi kampanye saya adalah kampanye yang sifatnya amal, ada solusinya sedikit ya. Tidak hanya bersilaturahmi tapi seperti itu. Berikut. Ini gerobak baca juga, karena tadi ya banyak kemiskinan yang disembunyikan, nggak bisa punya perpustakaan. Akhirnya kita bikin gerobak baca. Jadi bagi yang punya kebaikan mau menyumbang dana untuk perpustakaan keliling versi kampung, desainnya sudah ada, desain anak-anak Bandung dan kita bikin seperti ini. Berikut. Nah, ini kemarin waktu launching di Babakan Ciparai lah. Kuncinya cuma 2 kalau kemarin, bawa buku, terus dangdutan. Nah itu, indeks happiness-nya langsung naik gitu. Saya kira saya tidak akan banyak bercerita, tapi itulah perjalanan hidup mimpi-mimpi saya yang ingin saya wujudkan ke kota kelahiran saya. Waktu tinggal 2 bulan, saya akan berkompetisi bersama saingan lain. Jumlah pasangan ada banyak Bapak Ibu, ada 8. 4 dari independen, 4 dari partai gitu ya. Sehingga mimpi ini harus dimenangkan. Jangan sampai rezim lama yang menang. Karena kalau rezim lama yang menang, pola pikirnya kurang lebih sama. Kalau boleh ada generasi baru, pemimpin baru. Dan saya berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemimpin terbaik untuk Bandung, ya siapapun itu. Kalau ternyata saya ada jalannya, saya bilang ke ibu saya, niat saya itu hanya mau bekerja, ya, tidak kurang, tidak lebih gitu. Ibu saya pernah bilang, sebelum menolong orang lain kita harus mandiri. Maka selama 3 tahun saya membangun perusahaan saya, untuk saya bisa kalau urusan nafkah, dapur buat anak istri saya dan saya sendiri dicukupkan dari perusahaan saya. Kalau saya terpilih, saya mau fokus pada pekerjaan saja, karena saya pernah membantu kota Surabaya, kota-kota lain, insya Allah keilmuan dan wawasan itu ada gitu. Karena orang korupsi itu biasanya kadang-kadang pada saat hidupnya tidak cukup, ada peluang lewat, dia ambil, jadilah pungli, jadilah markup dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan buat saya, menjaga niat saya dan kelurusan niat saya. Tapi saya juga merasa tidak bisa melakukan ini sendirian. Oleh karena itu kita hadir malam ini dari hati yang saya yang terdalam. Saya pertama mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu dari pekerjaannya, dari rumahnya untuk hadir mendengarkan acara ini. Kepada ibu saya, ibu cucu yang sudah melahirkan dan mendidik saya sampai sekarang, keluarga saya, bapak ibu mertua saya juga hadir di sini, teman-teman semuanya, mari kita bangun mimpi Bandung baru, ya kita bikin Bandung yang lebih baik. Kesempatannya hanya ada di tanggal 23 Juni di 2013 ini. Kalau tidak berKTP Bandung, tolong SMS teman-teman yang di Bandung, BBM Broadcast, saudara-saudaranya atau apapun yang membuat perubahan itu bisa hadir dengan baik. Mudah-mudahan Allah meridhoi niat baik kita dan membalas kebaikan Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Billahi taufiq wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.